terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa dengan Gereja Tuhan GKPB Jemaat Kristus Kasih. Dalam hal ini perjumpaan kita melalui program Sapaan Kasih yang disiapkan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Di hari yang pertama di minggu ini, Senin 3 Maret, mari saudara-saudara kita mendasari hidup ini dengan menikmati firman Tuhan. Saudara, Allah ingin agar kita melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Untuk itu program Sapaan Kasih hadir untuk saudara, mengajak saudara untuk memuji Tuhan, mengajak saudara untuk mendengarkan firman, bahkan mengajak saudara untuk bersama-sama berdoa. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami siap mendengarkan firman-Mu dari tempat kami masing-masing. Di rumah, di kantor, di perusahaan, di sekolah, di rumah sakit, di tempat-tempat pelayanan kami. Berfirman kepada kami ya Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani lewat program ini. Biar hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami siap membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita yang pertama adalah dari Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bacaan yang kedua, Matius 7 ayat 14. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Saya ulangi, sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman hari ini dengan tema jalan kehidupan. Saudara, berbicara tentang kata jalan, kita semua tahu. Sebab di mana-mana ada jalan. Bahkan di dalam rumah kita pun ada jalan. Contohnya, jika saudara ada di ruang tamu, lalu kemudian saudara akan ke kamar kecil untuk mandi misalnya. Ada jalan dari ruang tamu menuju kamar mandi. Saudara-saudara, di mana ada perempatan-perempatan jalan, di mana ada jalan-jalan yang berliku-liku, di mana ada jalan tol panjang, bebas hambatan, ada turunan, ada jalan yang berlubang-lubang. Ya, itulah jalan. Apa yang mau kita maksudkan dengan jalan kehidupan? Poin yang pertama, yang mau kita lihat dari jalan kehidupan ini adalah bahwa dalam kehidupan ini ada banyak pilihan. Saudara, kalau kita mau ke Singaraja dari Denpasar, kita bisa lewat beberapa jalan. Kita bisa lewat dari timur, Ide Bagus Mantre dan seterusnya, ya sampai ke puncak. Di atas kita bisa turun, kita bisa tiba di Singaraja. Saudara bisa lewat jalan tengah, mendaki juga, Bedugul. Atau saudara mau jalan yang jauh, menikmati perjalanan jauh, saudara bisa ke Bali Barat. Saudara bisa ke Bali Barat, ke Gilimanuk, lalu terus lanjut sampai ke Banyopo Seririt. Ya, saudara bisa ke Singaraja. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak persoalan, ada banyak tawaran, ada banyak pilihan. Saudara ditawarkan ini, saudara ditawarkan itu.
Termasuk saudara-saudara ada tawaran-tawaran yang luar biasa, menggiurkan. Hati-hati saudara memilih. Ada banyak tawaran dalam hidup ini. Hati-hati sebelum saudara memilih. Pilihan saudara menentukan nasib saudara. Ada banyak jalan saudara-saudara yang bisa saudara pilih. Semua punya konsekuensi. Ada jalan pintas, bagus. Ada jalan panjang, bagus. Saudara bisa menikmati perjalanan itu. Tetapi yang jelas semua punya konsekuensi. Untuk itu hati-hati. Bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan pilihan. Ini bagian yang pertama. Kita disadarkan bahwa dalam kehidupan ini ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah. Hidup ini penuh dengan dilematika. Kompleks, sangat kompleks saudara-saudara. Kita disadarkan untuk hal itu. Kalau demikian adanya, apa saudara yang penting bagi kita? Menurut saya, berdasarkan firman Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan. Saudara, ada pilihan A, B, dan C, dan seterusnya. Mana yang harus kita pilih, saudara-saudara? Apa yang harus kita pilih? Kita butuh Tuhan untuk hal ini. Kita butuh Tuhan menyertai kita untuk hal ini. Kita butuh Tuhan terlibat untuk hal ini. Sederhananya, Tuhan ada banyak pilihan. Pilihan mana yang harus saya pilih? Tuhan ada banyak tawaran. Apa yang harus saya ambil? Keputusan apa? Kita butuh Tuhan untuk apa? Untuk solusi. Saudara, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Sekali lagi, Tuhan kita punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Pastikan kita membutuhkan Tuhan. Dan karena itu Tuhan hadir di tengah kita. Berdoalah karena Tuhan hadir. Ketika kita berdoa, sampaikanlah persoalan. Tuhan ada banyak masalah, Tuhan ada banyak pilihan. Apa yang terbaik Tuhan tunjukkan. Dan untuk sampai kepada hal yang terbaik, ingat satu hal, ada yang namanya proses Allah. Saudara, untuk mencapai garis finish, saudara melewati start. Untuk mencapai tangga yang ke-1000, saudara harus melalui dari tangga 1, tangga 2, tangga 3, dan seterusnya. Allah izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, yakin Allah adalah jalan kehidupan. Jangan ragu. Saudara bisa buktikan. Jangan khawatir. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku
marilah kita berdoa. Ya Bapa, sertai kami dalam perjalanan hidup ini yang penuh dengan banyak pilihan. Kami butuh Engkau ya Bapa, hadirlah di tengah kami, dengarlah doa-doa kami, proses kami, bentuk kami seturut kehendak-Mu Bapa. Berkati pekerjaan usaha kami, pendidikan kami, orang tua kami, pemuda-pemudi, anak-anak, remaja. Berkati orang-orang dewasa, jemaat Tuhan dalam pelayanan, Tuhan berkati. Hari ini Tuhan limpahkan rahmat, yang berulang tahun di hari ini Tuhan berkati. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus, yang adalah jalan kehidupan. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Shalom.